mempresentasikan tentang struktur organisasi sama lembaga pendidikan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertiannya struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu gambar yang menggambarkan tipe organisasi, pendepan penyaluran organisasi pendidikan dan jenis wewenang pejabat di dalam hubungan pekerjaan. Dari selanjutnya kita menjawab tentang kendali dan sistem pimpinan organisasi. Di mana struktur organisasi digambarkan dalam bentuk skema organisasi atau organigram, yaitu suatu lukisan grafis yang menjelaskan berbagai hubungan organisatoris baik vertikal maupun horizontal antar bagian maupun antar individu. Selanjutnya, bentuk struktur organisasi kantor. Yang pertama ada bentuk organisasi ini. Yang kedua ada bentuk organisasi fungsional. Dan yang ketiga ada bentuk organisasi ini dan staff. Selanjutnya, tugas dan wewenang serta tanggung jawab personel kantor. Tugas kepala sekolah mengelola atau mengkoordinir berbagai kegiatan atau program kerja yang harus dilaksanakan oleh berbagai bagian yang ada di bawahnya, termasuk wakil kepala sekolah, kasih BMU, BMU, kepala program keahlian, semua guru serta komunitas sekolah. Yang kedua, menyusun pedoman untuk dan kebijakan untuk organisasi sekolah. Yang ketiga, mengikuti kegiatan pembina seluruh personel sekolahan dan seluruh guru dan pegawai sekolahan. Yang keempat, menyusun penilaian atau KPI guru dan pegawai. Yang kelima, menyusun RAPBS atau rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Selanjutnya adalah wewenang kepala sekolah. Yang pertama, mengesahkan berbagai perubahan dokumen yang dibutuhkan. Yang kedua, mengendalikan dan mengontrol sistem manajemen itu. Yang ketiga, mengangkat dan memberhentikan jabatan dalam pengurusan sekolah atau unit kerja bimbingan. Yang keempat, memberikan teguran kepada guru dan pegawai yang telah melanggar disiplin dan tertib yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Yang kelima, mendelegasikan tugas kepada para kepala sekolah apabila berhalangan untuk hadir dalam suatu acara atau kegiatan. Selanjutnya, tanggung jawab kepala sekolah. Yang pertama, ada kepala sekolah sebagai pendidik. Yang kedua, kepala sekolah sebagai manajer sekolah. Yang ketiga, kepala sekolah sebagai administrator. Yang keempat, kepala sekolah sebagai supervisor. Yang kelima, kepala sekolah sebagai moderator. Dan yang terakhir, kepala sekolah sebagai motivator. Menjelaskan tugas dan wewenang wakil kepala sekolah. Di sini saya mengambil tugas dan wewenang wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan. Yang pertama, tugas dari wakil kepala sekolah di kesiswaan yaitu menyusun program pembinaan kesiswaan. Yang kedua, melaksanakan bimbingan dan mengarahkan pengendalian kegiatan siswa atau OSIS dalam rangka meningkatkan disiplin dan tata tertib sekolah atau siswa serta memilih pengurus OSIS. Jadi yang mengurus segala sesuatu tentang kesiswaan dan OSIS adalah wakil kepala sekolah. Yang ketiga, mengurus OSIS dalam berorganisasi. Yang keempat, menyusun program dan menjaga pembinaan secara berkala dan insidental. Yang kelima, membina dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, dan ketakwaan. Kemudian, wewenang dari wakil kepala sekolah ini juga masih di bidang kesiswaan juga, yaitu menyusun program pembinaan siswa atau OSIS. Yang kedua, melaksanakan bimbingan, arahan, dan
pengendalian kegiatan siswa atau OSIS. Yang ketiga, membina pengurus OSIS dalam berorganisasi. Yang keempat, menyusun program dan jadwal pembinaan siswa atau OSIS secara berkala dan disipliner. Yang kelima, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, dan ketakwaan. Kemudian, tugas dan kewenangan tenaga administrasi. Yang pertama, tugas dari tenaga administrasi sekolah yaitu membuat laporan. Laporan ini yaitu tentang laporan keuangan program kegiatan sekolah. Yang kedua, mengurus anggaran. Mengurus anggaran sekolah untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien. Jadi yang mengatur jalannya keuangan atau kebutuhan pengeluaran kebutuhan sekolah yaitu tenaga administrasi. Kemudian yang ketiga, mengurus logistik. Ini seperti menjadwal kegiatan guru seperti kegiatan mengajar, terus tindakan disiplin, dan evaluasi. Hal ini untuk memastikan kegiatan sekolah berjalan dengan lancar. Terakhir yaitu mengelola induk. Mengelola induk pegawai dan siswa mencatat data yang akurat dalam kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Kewenangan dari tenaga administrasi. Rencana administrasi. Yang pertama yaitu sebagai perencana administrasi program dan anggaran. Membuat perencanaan administrasi program dan anggaran untuk kegiatan sekolah. Yang kedua, koordinasi administrasi ketatarusahaan. Yakni tenaga administrasi menjadi koordinator administrasi ketatarusahaan untuk mengatur tugas-tugas administrasi yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga, pengelolaan administrasi program. Mengelola administrasi program untuk memastikan kegiatan sekolah berjalan dengan lancar. Kemudian, menyusun laporan dalam program anggaran. Hal ini membuat laporan program dan anggaran untuk membantu pengambilan keputusan. Yang terakhir yaitu pembinaan staf. Pembinaan staf tenaga administrasi untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas dari warga sekolah yang terkait. Tugas dan wewenang guru. Yang pertama yaitu menyiapkan administrasi pengajaran, melaksanakan proses pengajaran, melaksanakan evaluasi belajar dan mendidik dan mengajar. Selanjutnya, pengorganisasian pekerjaan kantor. Seperti yang di sini bahwa pengorganisasian adalah suatu proses pembagian kerja atau pengaturan kerja bersama dari para anggota suatu organisasi. Pada prinsipnya berguna untuk menunjukkan tataran tentang upaya pemberdayaan sumber daya manusia agar dapat bekerja sama dalam suatu sistem. Pengertian dari pengorganisasian kantor adalah proses pengaturan kantor untuk upaya pemberdayaan suatu organisasi dalam suatu tujuan kantor. Dalam suatu kantor pasti terdapat juga tujuan kantor yang harus dicapai. Baik, untuk selanjutnya yaitu tahapan pengorganisasian. Yang pertama yaitu ada penentuan sumber daya, yang kedua ada pemangkuan kegiatan, yang ketiga penugasan kelompok kegiatan, yang keempat yaitu pendelegasian kewenangan, dan yang kelima yaitu mengkoordinasikan hubungan. Di pengorganisasian seperti